pemilu itu kan pintu gerbang demokrasi. Betul. Iya. Dan melalui pemilu, ya, you like it or you don't like it, itu kita memang harus pemilu. Nah, waktu itu saya ingat ya, kita itu diancam ya. Oh iya? Ya, sampai kita dikirimi peluru dalam satu amplop, isinya 11 peluru. Jadi ditujukan untuk 11 anggota KPU. Kan artinya kemudian kalau kita lihat gitu ya, tekanan itu kan berarti memang akan selalu ada gitu. Tapi balik lagi, independensi KPU-nya ini seperti apa? Yang paling bertanggung jawab ya maksud saya, karena ini diberikan tugas ya oleh konstitusi dan undang-undang, itu penyelenggara pemilu. Kalau pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu itu tidak berkualitas, tidak berintegritas, maka itu akan menurunkan trust. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di edisi terbaru Polsci Talks, podcast obrolan ilmu politik Universitas Indonesia. Bersama saya, Huriah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang masih berkaitan tentu saja dengan pemilu 2024, tetapi kalau di edisi sebelumnya kita sudah bicara tentang partai politik, kita sudah bicara tentang kandidat, kita juga sudah bicara tentang masyarakat sipil. Hari ini kita akan membicarakan topik yang masih ngeri-ngeri sedap teman-teman ya, bersama seorang profesor ilmu politik ya, yang juga dosen, kolega saya, senior saya, panutan saya, dan tentu saja ini juga menjadi dosen kebanggaan dari Departemen Ilmu Politik. Beliau juga pernah menjadi penyelenggara pemilu, menjadi anggota komisioner pemilihan umum di tingkat pusat, dan juga pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mari kita sambut teman-teman semuanya, Mbak Valina. Apa kabar Mbak Valina? Baik, sehat Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Aduh, makasih banyak Mbak sudah bergabung di Polsci Talks. Sama-sama. Ini podcast, sebut aja nih Polsci Talks Mbak, Political Science Talks. Jadi memang kita sengaja ngobrolin isu-isu terkini mengenai politik ya di Indonesia, tetapi bukan hanya sekedar obrolan gosip politik gitu ya. Sengaja kita mengundang akademisi biar memberikan perspektif gitu ya. Kita mendiskusikan isu politik tetapi juga melihatnya dari perspektif akademik. Tapi obrolannya nggak serius Mbak, tenang aja Mbak. Ya kontennya serius tapi kita ngobrolnya santai gitu ya Mbak Valina ya. Oke Mbak Valina, ini kan kalau kita bicara tentang politik kita hari ini ya Mbak ya, 14 Februari kita akan nyoblos gitu ya. Bicara tentang gonjang-ganjing isu politik pemilu kan salah satu yang juga disoroti oleh publik ya Mbak ya, itu kan adalah soal penyelenggaraan pemilu dan juga tentu saja penyelenggaranya gitu ya. Karena berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya misalnya gitu ya, dari awal sekali kan kita melihat banyak banget isu yang santer ya Mbak, isu kecurangan, isu netralitas gitu ya, independensi penyelenggara pemilu, belum lagi misalnya aturan-aturan gitu ya yang dianggap orang-orang gitu ya, ini aturan yang kok tiba-tiba ada aturan yang baru gitu ya, yang bukan yang baik gitu ya. Baru kalau dia lebih baik mungkin oke gitu, tapi baru dianggap ini aturannya mengalami kemunduran. Soal keterwakilan politik perempuan misalnya kan pas PKPU tentang keterwakilan politik perempuan itu kan juga dianggap kemunduran gitu. Atau misalnya pengaturan lain gitu ya, kalau kita bicara tentang pelaporan dana kampanye, kemudian juga kita bicara tentang napi koruptor gitu ya, itu kan juga dianggap kemunduran. Indikasi soal independensi, kecurangan gitu ya, jadi banyak banget gitu kayaknya Mbak. Nah Mbak Valina kan punya pengalaman panjang sekali ya sebagai penyelenggara pemilu, ahli kepemiluan juga. Mbak Valina melihat situasi hari ini nih Mbak nih, dengan penyelenggaraan pemilu yang tinggal sebentar lagi, tetapi publik kok
agak skeptis gitu ya Mbak ya kalau kita akan punya pemilu yang bebas, yang jujur dan adil. Ini gimana Mbak Valina? Iya, ini pertanyaannya serius ini. Enggak, tapi kita bukanya nggak usah terlalu serius. Pertanyaannya serius ya. Saya kira memang serius ya, karena sebetulnya kan pemilu itu bukan sesuatu yang baru buat kita. Betul. Apalagi di era reformasi demokrasi ini 2024 itu akan menjadi pemilu yang kelima ya pasca amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi oleh MPR RI itu 99 sampai 2002 itu menghasilkan 4 tahap perubahan, ya kan? Betul, Pak. Tapi sebelum amandemen itu kita punya pemilu yang pertama pasca Soeharto, itu pemilu 99. Ya, betul. Pasca amandemen artinya sudah 5 kali ya. Artinya 5 kali itu kan sudah 25 tahun. 5 kali 5 tahun. Betul. Sudah 25 tahun ya. Artinya sudah pengalamannya itu sudah banyak ya, sudah cukup panjang. Kalau dikaitkan dengan apa namanya proses menuju konsolidasi, saya kira ya seharusnya ya kita sudah terkonsolidasi demokrasinya kan begitu. Betul. Namun demikian kan perkembangan belakangan 10 tahun terakhir ini kan tidak demikian ya, dari misalnya dari segi aspek kualitas demokrasi kita kan itu juga mengalami semacam kemunduran ya, sudah banyak lah ya. Betul. Itu apa survei demokrasi indeks ya yang memberikan penilaian ya dengan indikator-indikator tertentu. Tapi khususnya mengenai pemilu ini saya kira memang ini kita mesti agak serius ya mensikapinya ini ya. Sebab apa? Sebab pemilu itu kan pintu gerbang demokrasi. Betul. Ya. Dan melalui pemilu ya, you like it or you don't like it, itu kita memang harus pemilu. Karena kan kita menganut sistem demokrasi perwakilan, bukan sistem demokrasi langsung seperti pada masa Yunani kuno klasik dulu itu kan Athena itu. Kita kan demokrasi sekarang sistemnya tidak langsung ya. Ada partai politik, ada parlemen, DPR begitu ya. Jadi perlu ada pemilu untuk memilih anggota parlemen dan untuk memilih pemimpin eksekutif, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi kan artinya pemilu itu penting sekali karena dia pintu gerbang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang nantinya itu mereka akan punya tugas ya yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang kan. Kalau kita baca itu bagian pembukaan konstitusi kita itu alinea keempat ya, tugas mereka itu mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi berat sekali tugasnya. Jadi memang harus benar-benar itu dihasilkan pemimpin baru yang tidak hanya punya kapasitas yang bagus, leadership yang bagus ya, tapi juga yang amanah, yang jujur dan sebagainya. Nah, pintu masuknya kan pemilu. Pemilu siapa yang menyelenggarakan pemilu itu kalau mengacu pada konstitusi itu ya pasal 7B pasal 7B maaf bab 7B. Oke. Ini Mbak Valina disertasinya nih soalnya tentang amandemen konstitusi. Bab 7B ya. Hafal betul ya Mbak. Bab 7B pasal 22E ya, itu khusus mengatur mengenai pemilihan umum ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, itu adalah hasil dari reformasi kepemiluan kita sebetulnya mulai dari situ, dari hasil amandemen hasil perubahan ketiga Undang-Undang 45 itu adalah bab 7B mengenai pemilihan umum. Yang dulunya itu sebetulnya pada waktu pembahasan di MPR waktu itu saya kebetulan anggota panitia ad hoc itu ya, panitia ad hoc ya. Dan panitia ad hoc Badan Pekerja MPR waktu itu mewakili fraksi utusan golongan. Jadi saya ikut turut serta di dalam proses perubahan. Sebenarnya dulunya itu usulannya adalah bab 7B, itu adalah bab mengenai partai politik dan pemilihan umum. Tapi rupanya fraksi-fraksi dari partai menolak partai diatur dalam konstitusi. Jadi itu biarkan saja dalam undang-undang. Tapi pemilihan umumnya itu disetujui karena konteksnya itu mengacu pada pengalaman pemilu 99 ya, yang waktu itu
partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR kan tidak bersedia untuk menandatangani hasil pemilihan umum. Sehingga 6 bulan kemudian Presiden Habibie itu mengeluarkan kepres untuk menetapkan hasil pemilu. So, kalau tidak itu akan terjadi ketidakpastian politik, ya, itu berbahaya ya untuk upaya kita untuk menuju reformasi politik atau demokratisasi selanjutnya. Kan pintu masuknya 99 dulu, nanti 2004 amandemen konstitusi gitu. Jadi itu sehingga partai-partai waktu itu juga punya visi yang sama dengan yang non partai seperti kami kan maksudnya non partai ya, itu punya visi yang sama mengenai betapa pentingnya pemilu itu dijamin keberadaannya di dalam konstitusi gitu, bahwa kita ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, maka pemilu harus dijamin konstitusionalitasnya dalam konstitusi. Maka muncullah itu pasal 7B, bab 7B, pasal 1 sampai pasal 22E, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, salah satu saya kira yang sangat fenomenal itu ya, saya kira yang ayat 5 itu ya, bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Meskipun juga ayat lainnya juga penting, sebab di situ kan diatur ayat 1 mengenai azas-azas pemilu yang demokratik itu seperti apa, itu kan diatur di situ ya. Kemudian siapa yang menjadi peserta pemilu gitu ya, kemudian yang ayat 5-nya itu mengenai penyelenggara pemilunya. Itu saya kira reformasi kepemiluan dimulai dari situ. Soal catatan independensi penyelenggara bersifat pemilu nasional, tetap dan mandiri. Bersifat nasional itu kan mencakup seluruh Indonesia. Tetap itu dijamin keberadaannya secara periodik itu 5 tahun sekali. Kemudian kalau mandiri itu kan independen gitu ya. Partai-partai nggak mau pakai istilah mandiri waktu independen waktu itu. Jadi setuju istilah mandiri. Mandiri kan sudah bisa mandi sendiri gitu lah kira-kira. Jadi itu tidak perlu dibantu yang lembaga-lembaga lainnya. Jadi mandiri sebetulnya independen. Semangatnya itu mengenai independensi. Karena zaman Orde Baru kan gabungan ya Mbak ya. KPU itu dulu ya. Kan bergerak berubah secara bertahap ya, evolusi ya. Lembaga penyelenggara pemilu kita kan kalau Orde Baru itu oleh pemerintah ya kan namanya waktu itu LPU. Kan lembaga pemilihan umum. Kemudian menjadi KPU pada masa reformasi itu mix, model mix. Jadi yang Orde Baru model pemerintah, yang ini 99 model mix, yang model independen yang pasca amandemen konstitusi itu, hasil dari amandemen konstitusi itu turunannya adalah undang-undang nomor 12 tahun 2003. Itu yang mengatur mengenai pemilu 2004. Ya. Jadi bentuk KPU yang independen yang pertama kali dalam sejarah Republik kita itu adalah yang menyelenggarakan pemilu 2004 ya. Dari kampus kita ini FISIP itu ada 5 orang loh. Betul. Dari itu 11, justru banyak akademisi kan karena untuk menjaga independensi tadi itu ya Mbak ya. Dari 11 itu 5 orang dari FISIP UI. Kemudian lain-lain dari Papua, dari Sulawesi Selatan, dari mana lagi lah gitu. Ada 11 orang waktu itu. Betul. Nah itu maka betapa pentingnya pemilu itu, maka mesti dijamin konstitusionalitas itu dalam konstitusi dan kemudian diatur secara lebih terperinci lagi di dalam undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu mengatur mengenai mulai dari sistem pemilunya, kemudian mengatur mengenai lembaga penyelenggaranya, ya KPU ya. Tapi kan kemudian belakangan yang lembaga pengawas pemilu yang tadi namanya Panwaslu menjadi permanen gitu kan, ya. Jadi namanya berubah menjadi Bawaslu gitu kan. Terus ada DKPP belakangan, tripartit penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Sekarang dikodifikasi dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017. Jadi mengatur sistem pemilu, mengenai lembaganya, mengenai soal aspek teknis dari pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, seterusnya sampai yang hari-hanya itu pemungutan
penghitungan suara ya, sampai kalau ada yang terakhir itu mengenai apabila peserta ya atau partai atau peserta atau kandidat itu tidak tidak menerima hasil pemilu, perselisihan betul. hasil pemilihan umum. Nah itu juga PHPU ya diatur juga di situ gitu. Di samping itu juga mengatur mengenai aspek pengawasan ya dan penegakan hukum dan sanksinya, dan kota gender itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7. Jadi lengkap sebetulnya Undang-Undang Nomor 7 itu sudah mengatur gitu ya. Jadi sebetulnya ya tadi kalau ditanya mengenai soal ada semacam kekhawatiran ya dari masyarakat ya mengenai soal kemandirian ya, mengenai integriti dari penyelenggara pemilu. Saya kira dari segi konstitusinya sudah menjamin ya, dari segi regulasinya undang-undang mungkin belum sempurna, itu yang pasti kita sempurnakan ke depan ya. Nah Mbak Valina, ini kan kalau ngomongin undang-undangnya ya, memang tadi Mbak Valina bilang undang-undangnya belum sempurna. Tapi kalau kita lihat kan undang-undang pemilu kan sebenarnya nggak berubah ya Mbak ya. 2017 gitu ya dipakai untuk 2019, kemudian untuk 2024 juga masih tetap dengan undang-undang yang sama. Hanya penyelenggara pemilunya nih yang berbeda Mbak, gitu ya. Mekanisme seleksinya kan juga sebenarnya sama kan. Memang waktu di 2004 lalu gitu ya kan, kalau saya baca dulu ya waktu zaman kuliah gitu ya, kita baca pemilu KPU tahun 2004 itu dianggap KPU yang paling kuat gitu ya, nggak bisa diintervensi karena isinya mayoritas tuh adalah akademisi dari UI lagi banyakan gitu ya. Saya ingat ya waktu itu ya 2004 ya, pada waktu tahapan verifikasi partai-partai politik. Ya kan, tahapan pendaftaran pemilih, setelah pendaftaran pemilih tahap kedua adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, setelah partai politik mendaftar KPU kan, KPU melakukan namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Partai-partai yang lolos 2 tahap verifikasi ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, waktu itu saya ingat ya, kita itu diancam ya. Ya, sampai kita dikirimi peluru dalam satu amplop isinya 11 peluru. Jadi ditujukan untuk 11 anggota KPU. Itu ke kantor KPU? Kantor KPU dikirim amplopnya itu. Anonim Mbak? Tanpa nama, tapi tujukan pada anggota KPU 11 orang kan kita waktu itu. Itu setelah pengumuman ada partai yang nggak lolos? Sebelum. Iya, jadi masa-masa menuju pemeriksaan berarti ya? Iya. Ada lagi misalnya ada satu pimpinan dari partai itu nggak mau pulang dari kantor KPU, tidur di musolanya KPU. Berminggu-minggu di situ untuk menunggu dan memaksa gitu ya supaya partainya itu bisa lolos. Jadi banyak cerita waktu itu 2004 ya untuk upaya dari peserta pemilu ingin ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Berarti dari dulu pun sebenarnya udah ada ya Mbak ya, upaya cara menekan KPU gitu ya? Iya. Udah pasti itu akan selalu muncul ya tekanan-tekanan yang bersifat politik ya dari stakeholders. Stakeholders yang menjadi, terutama yang menjadi peserta pemilu itu siapa? Partai politik ya. Bisa kandidatnya, kalau pilpres kan capres cawapres ya. Jadi itu memang bergerak secara dinamis gitu ya. Aspek politik itu akan terus itu mempengaruhi para penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena itu kan makanya penting sekali itu soal integriti itu. Bagaimana kita itu dapat menghasilkan penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah yang punya integritas yang tinggi. Itu masalah kita sebetulnya. Betul Mbak. Mbak, berarti kan sebenarnya gitu ya, upaya untuk menekan, mengganggu independensi penyelenggara pemilu sudah ada gitu ya dari zaman dulu gitu ya. Tergantung pada KPU-nya gitu kan, merespon bagaimana tekanan-tekanan yang datang gitu ya, terutama dari calon peserta pemilu. Nah, balik lagi Mbak ke kondisi hari ini gitu ya Mbak ya. Kan kelihatan sekali tuh Mbak waktu awal verifikasi
partai politik ya, ada tekanan gitu kan, kemudian bahkan ada indikasi bahwa KPU bermain curang, ada instruksi gitu ya yang disampaikan oleh pusat kepada bawah gitu ya, ke struktur di bawahnya, bahkan sampai dilaporkan ke DKPP gitu ya. Begitu ada partai yang kemudian dinyatakan lolos meskipun tidak memenuhi syarat, ada juga partai lagi yang protes, partai lain, sampai akhirnya kemudian ya kita tahu ya sekarang ada 18 peserta partai politik. Atau dalam kasus lain misalnya ketika KPU mengeluarkan PKPU nomor 10 itu ya di pasal 8 itu kan pasal yang dianggap problematik sekali gitu ya, karena melemahkan betul Mbak, melemahkan semangat keterwakilan politik perempuan. Itu sudah diadukan ke Mahkamah Agung gitu ya, hasil putusan Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa PKPU-nya harus diganti gitu ya, lapor ke Bawaslu, ke DKPP dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang tuh nggak diubah gitu ya Mbak. Bahkan ketika sudah ada putusan dari Bawaslu awalnya ya kan, yang terjadi adalah KPU berkonsultasi dengan DPR RI dan menindaklanjuti. Nah ini kan artinya kemudian kalau kita lihat gitu ya, tekanan itu kan berarti memang akan selalu ada gitu. Tapi balik lagi independensi KPU-nya ini seperti apa? Nah Mbak Valina melihat apa sih Mbak yang menyebabkan kok di periode sekarang ini gitu ya, independensi KPU nampaknya sangat lemah gitu ya, sangat mudah ditekan, dipengaruhi oleh aktor-aktor elektoral, bukan hanya dari DPR gitu ya. Kalau kita lihat terakhir misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang itu juga sebenarnya sudah dianggap keliru gitu oleh MK, itu kan juga dengan cepat diakomodir oleh KPU. Ini gimana Mbak soal independensi hari ini Mbak? Ya, saya kira memang ini sesuatu yang tidak kita inginkan ya, bersama ya. Tentu kita semua prihatin. Sebab tadi itu kan kita sudah tahu semua betapa pentingnya pemilu itu. Memang ada beberapa variabel ya yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pemilihan umum. Pertama kan mengenai regulasinya. Seperti apa regulasi itu? Tentu tidak ada regulasi yang sempurna, tapi paling tidak kan regulasi yang mengatur mengenai pemilihan umum itu mesti harus memastikan ya bahwa proses pelaksanaan pemilihan umum itu bisa benar-benar mengacu pada standar internasional mengenai pemilu yang berintegriti itu. Ya, misalnya kalau Kofi Annan tahun 2012 itu belum ada Kofi Annan 2004, tapi kita sudah menyelenggarakan pemilu yang berintegriti waktu itu. Karena memang mungkin sebagian besar akademisi ya, sehingga ada semacam kita sudah baca teori-teori di kampus itu ya, baca buku macam-macam gitu ya, dan ada keberpihakan yang kuat dari KPU waktu itu ya, supaya 2004 itu benar-benar pemilu yang kredibel, sebab itu akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Bahkan waktu itu saya ingat ya, Menko Equin, Menko Perekonomian, Prof. Doro Jatun Kuncoro Jakti ya, datang ke KPU waktu itu, dan beliau mengatakan berkali-kali, nggak hanya satu kali, mengatakan pada kami semua, "Ibu Bapak sekalian saya hormati para anggota KPU, kalau pemilu 2004 itu gagal, maka akan dari Indonesia itu akan hengkang itu ya, investasi itu 65 miliar US dollar akan." Jadi itu betapa gitu ya. Pemerintah juga, Presiden Megawati itu juga saya kira punya peran yang bagus ya waktu itu, benar-benar menjaga KPU-nya netral. Itu saya itu memang saya itu mengapresiasi. Meskipun petahana ya beliau pada saat itu, dan juga maju. Betul. Iya kan 2004 kan beliau berhadapan dengan pasangan SBY. Dan beliau kalah loh 2004. Dan beliau presiden, tapi beliau tidak pernah cawe-cawe. Benar-benar menjaga agar, jadi komitmennya juga kuat. Jadi saya kira juga waktu itu bagus ya, komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilunya, KPU-nya, Panwaslu-nya juga masih ad hoc ya Panwaslu waktu itu ya. Kemudian pemerintahnya, Kementerian Dalam Negeri, saya ingat waktu itu adalah Mendagrinya yang setelah Pak Rudini siapa namanya, kok saya lupa ya. Beliau juga itu juga luar biasa ya, dan presiden. Artinya komitmen bersama presiden, pemerintah gitu ya, DPR sekalipun juga apa namanya, memang
semuanya pengen menjaga KPU tetap independen, netral ya Mbak ya. Kan DPR-nya itu dulu nggak seperti yang sekarang. Jadi masih yang sebagian reformis itu masih kuat waktu itu ya. Jadi sudah beda lah ya, konteks politiknya tuh udah beda dengan sekarang waktu itu. Nggak bisa dibandingkan memang sih. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan sebetulnya tadi yang saya katakan ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pemilihan umum. Pertama ada regulasinya tadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilunya, ya. Ketiga penyelenggara pemilunya, dan keempat pemilihnya. Nah ini empat variabel ini semua itu berkontribusi terhadap keberhasilan sebuah pemilu. Namun demikian, menurut saya yang paling bertanggung jawab ya maksud saya, karena ini diberikan tugas ya oleh konstitusi dan undang-undang, itu penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu punya tugas sejarah yang besar menurut saya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Tugas ini bersejarah. Menjadi penyelenggara pemilu itu nggak boleh main-main. Karena itu bersejarah dan punya tanggung jawab moral politik yang besar untuk keberlangsungan masa depan kehidupan bangsa dan negara kita. Jadi itu harus menjadi nilai yang mesti dipegang oleh setiap penyelenggara, bahwa mereka itu bekerja bukan semata-mata mengerjakan teknis pemilu gitu maksud saya, ngerti nggak? Cuma mengatur mengenai aspek teknis tahapan pemilu, bikin pendaftaran pemilih, nyiapin logistik, surat suara, kemudian nyuruh orang datang ke TPS, ya, dan tidak, tapi quality dan integriti dari pemilu itu terutama menjadi tanggung jawab penyelenggara. Karena kalau pelaksanaan tahapan pemilu itu tidak berkualitas, tidak berintegritas, maka itu akan menurunkan trust. Betul kan ya? Kalau tidak trust, orang nggak percaya pada hasilnya. Kalau orang nggak percaya pada hasilnya, tidak legitimate hasilnya. Kalau nggak legitimate hasilnya, itu akan mempengaruhi kinerja dari parlemen yang baru dihasilkan pemilu, wakil presiden yang baru dihasilkan pemilu, karena tidak legitimate jadinya. Termasuk bahkan mungkin konflik ya Mbak ya? Potensi konflik. Nah, itu kan kita akan rugi semua kalau begitu. Jadi maka saya katakan itu punya tugas sejarah besar penyelenggara. Nah saya prihatin Huria membaca dari berbagai berita ya, news, informasi di koran, di TV, di media sosial. Kadang-kadang pusing juga ya baca-baca dia berita di TV, di media sosial mengenai kondisi kita sekarang ini. Tadi itu yang dia katakan tadi itu ya. Mbak Valina, ini kan tadi satu kata yang dari Mbak Valina, nggak boleh main-main, ya kan? Karena ini soal trust, Mbak. Betul. Mbak, kita periksa ya, Mbak. Ini kami tadi juga. Huria, maaf, tadi nomor 1 tadi mengenai verifikasi partai. Tadi saya mengatakan sebetulnya, tidak hanya KPU, Bawaslu dan DKPP juga harus. Jadi bukan hanya KPU ya. Ini kan tripartit. Karena sekarang tripartit ya, betul. Sebetulnya sudah cukup bukti kuat mengenai keterlibatan anggota KPU kan pada waktu di sidangan di DKPP. Iya, betul, sudah mestinya terbukti. Sanksinya itu harus sanksi etik yang paling berat, harus dipecat. Mestinya ya, tapi kan tidak. Sebab apa? Sebab itu mempengaruhi trust dari masyarakat mulai turun. Mulai dari verifikasi partai mulai turun. Iya kan? Setelah itu apalagi mengenai soal kota gender. Ya, setelah itu sekarang mengenai debat capres-cawapres. Jadi ini adalah berita yang tidak baik gitu untuk kita semua. Artinya Mbak, soal independensi ini apakah juga Mbak Valina melihat problemnya bukan hanya ada di KPU tetapi juga ada di Bawaslu dan di DKPP juga. Berarti di keseluruhan kalau kita bicara penyelenggara pemilu. Jadi bersama-sama itu 3 lembaga kan tripartit istilahnya kan, tripartit satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, DKPP itu harus benar-benar berkualitas dan berintegriti, melaksanakan konstitusi dan undang-undang secara penuh. Nggak boleh dikurangi. Gitu. Jadi ada ada istilahnya kalau election with integrity, Kofi Annan itu ya, tahun 2012, terus ada lagi dari Global Commission on Election, Democracy and Security, itu juga tahun yang sama. Ya, juga EIC
project itu ya, Iya, itu kan betul. menekankan mengenai election Pemilu with integrity berintegritas, itu ya. seperti apa. Mereka katakan itu harus mengacu pada ethical behavior, ya mengacu pada norma-norma values of democracy gitu ya, harus dilaksanakan secara profesional, harus imparsial, harus transparan, harus akuntabel kan gitu ya. Iya. Jadi itu standar internasional yang baku yang berlaku untuk seluruh dunia gitu, tidak hanya Indonesia, dan itu harus kita laksanakan. Dan sebenarnya dari 2004 sampai 2019 prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas itu kan sebenarnya sudah bisa dilaksanakan gitu kan ya Mbak. Minimal kalau kita lihat penilaian misalnya dari IDEA gitu ya soal indeks demokrasi elektoral kita kan salah satu faktor yang menyumbang tingginya nilai atau skor demokrasi Indonesia kan dari sisi penyelenggaraan pemilunya dan penyelenggara pemilunya gitu ya. Sementara hari ini kita menghadapi situasi yang tadi Mbak Valina bilang, penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP tidak independen gitu ya, main-main. Kurang independen. tidak sama kurang beda. Teman-teman, Mbak Valina nih bahasanya masih Kurang, halus, ya. tapi Mbak Valina yang saya kenal ini kan memang bahasanya halus, tapi kalau Mbak Valina udah bilang kurang, itu biasanya artinya tuh sudah tidak independen gitu ya Mbak ya. Mbak, kita cek dulu Mbak. Sebenarnya gimana sih pendapat masyarakat gitu? Jangan-jangan ini cuma kerisauan kita akademisi, kerisauan masyarakat sipil. Sebelum masuk ke sini, tadi kan Huria menyinggung mengenai soal kota gender. Iya, betul Mbak. Itu kan siapapun ya yang melihat ya, itu apa tidak gemes ya? Ngerti nggak? Penyelenggara pemilu itu KPU itu men-serve, to give a service. Betul. Kepada masyarakat, kepada peserta, kepada voters, pada masyarakat luas. Itu kan sudah terang benderang mengenai kota gender. So, why gitu ya? Betul, Mbak. Kenapa gitu? Puskapolui kan juga termasuk salah satu yang mengadvokasi isu ini, Mbak. Bahkan ya Mbak ya, ini untuk pertama kalinya coba sepanjang karir saya sebagai dosen ilmu politik ya, baru 2023 lalu gitu ya, saya turun lagi ke jalan demo Mbak, gara-gara PKPU nomor 10 tahun 2023 gitu ya. Padahal saya pikir udahlah waktu mahasiswa aja demo. Ternyata pas sudah jadi dosen tetap harus demo lagi Mbak, gara-gara soal kuota gender. Soalnya tadi ketiga Huria, debat capres-cawapres. Betul Mbak, itu juga. Itu kan sudah jelas sekali pengaturannya dalam undang-undang. Betul. KPU itu harus melaksanakan undang-undang. Itu sudah satu kewajiban, tidak boleh membantah undang-undang, itu nggak boleh, harus dilaksanakan. Jadi ya harus begitu. Debat capres cawapres itu debat capres dan debat cawapres. Ya, 3 kali kan ya, 3 kali capres, 2 kali cawapres ya. Mengenai bentuknya kayak gimana modifikasi silakan, tapi tetap debat capres sendiri, capres cawapres sendiri, debat cawapres sendiri kan gitu. Itu silakan diatur. Sejak 2004, saya ingat Huria 2004. Lalu saya in charge untuk itu waktu itu. Pertama kali kami menyelenggarakan debat waktu itu. Itu juga tidak mudah prosesnya. Karena mendatangkan penolakan dari partai-partai. Betul. Kan belum pernah kita dalam sejarah pemilu kita ada debat. Karena kita kan proporsional. Kita kan selain sistem pemilu proporsional tertutup untuk pileknya kan, untuk pilpresnya kan yang memilih MPR waktu itu pertama kali ya kita pilih presiden secara langsung. Ini debat, bagaimana debatnya gitu kan? Itu sesuatu yang baru dan mengejutkan untuk beberapa partai yang belum terbiasa dengan seperti itu. Waktu itu penolakannya kuat. Tapi kan kalau will-nya itu kuat dari penyelenggara gitu ya, dengan tujuan yang baik gitu ya. Tujuannya kan baik untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat mengenai sosok calon pemimpin kita itu seperti apa. Mereka kan pasti lihat ya waktu mereka tampil ya, cara mereka bicara, gesturnya, cara menjawab pertanyaan dan seterusnya. Termasuk substansi gagasannya ya, orang mau dengar kan Mbak ya. Kan harus tahu masyarakat. Nah, akhirnya mereka mau menerima waktu itu. Gitu. Ya ini yang juga bikin kita heran. Tapi saya juga penasaran sebenarnya Mbak ya. Ini
publik juga punya perhatian yang sama nggak sih? Apa jangan-jangan gitu ya? Ini cuma kerisauan kita doang, Mbak, yang belajar pemilu gitu ya. Coba kita cek dulu. Ini sudah ada, kami ambil dari media sosial, kan media sosial nih biasanya suka apa namanya, publik gitu ya, bisa bebas bicara di media sosial. Oke, ini Mbak, ada salah satu cuitan nih Mbak di Twitter. Masyarakat semakin skeptis terhadap netralitas KPU setelah perubahan format debat Pilpres 2024. Apakah KPU masih bisa diandalkan sebagai penyelenggara pemilu yang adil? Ini karena ada berita ya Mbak. Nah ini juga nih, masyarakat meragukan integritas KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pakai ada meme lagi nih Mbak nih, ya. Integritas pemilu atau pesanan Pak Lurah, yang mana nih harus dipencet tombolnya? Oke, satu lagi nih Mbak. Jadi Anda pikir debat yang digelar lembaga kampus dan sebagainya Anda anggap tidak resmi? Debat di KPU dijamin netral. Anda nggak dapat bocoran. Maaf, saya ragu dengan netralitas KPU. Cara-cara Orde Baru Reborn, ini pakai hashtag. Ini jadi mengomentari berita soal pernyataan Gibran yang menegaskan hanya akan hadiri debat resmi yang diselenggarakan KPU. Nah, gimana nih Mbak ngelihat? Artinya kalau kita lihat tadi ya, ada keraguan juga gitu ya. Saya kira ini menarik ya. Pada satu sisi, ini sebenarnya bagus ya. Masyarakat kita sangat kritis dan makin cerdas kan mereka sebagai pemilih ya. Mereka memahami apa yang sedang berlangsung sekarang. Saya kira itu sesuatu yang patut kita sambut ya dengan gembira. Bahwa masyarakat makin kritis, makin cerdas, dan saya kira itu akan bagus nanti ya pada waktu mereka akan, tentu kalau masyarakat kritis dan cerdas itu tentu mereka akan memberikan suaranya atau memilih kandidat ya dengan lebih rasional kan kira-kira begitu ya. Meskipun kan yang 100% rasional kan sulit ya, karena faktor-faktor sosiologis ya, kultural, bahkan ekonomi Wani Piro itu ya. NPWP katanya. NPWP itu kan sekarang nomor kan Piro, Wani Piro. Tapi ini saya seneng ya baca tadi itu satu. Tapi yang kedua saya kira ini mesti yang seperti ini ya mestinya menjadi masukan penting buat penyelenggara pemilu ya. Karena kan di sini mengatakan mereka curiga ya, tidak yakin bahwa KPU kan netral ya, kemudian di bawah lagi tuh kira-kira masuk angin gitu KPU-nya kan gitu kira-kira ya. Tadi mau pencet tombol Pak Lurah atau mau pencet yang integritas pemilu gitu kan. Jadi ini kira-kira kan mereka curiga jangan-jangan KPU-nya masuk angin karena konteksnya kan ini kaitannya dengan putusan MK gitu ya, skandal itu kan putusan MK itu ya yang kita tahu bersama. Masih terus ini pergerakannya itu ya, dinamikanya terus ini sampai kepada KPU. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting buat KPU ya untuk benar-benar memperhatikan suara dari masyarakat ya, karena masyarakat jelas menghendaki agar pemilu kita itu berjalan benar-benar secara jujur, adil dan demokratis ya. Mengenai debat itu saya kira ya harus mengacu pada apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi memang di situ kan dikatakan jelas debat capres-cawapres, kemudian debat cawapresnya. Jadi ada dua gitu kan formatnya itu ya. Dan itu harus dipenuhi oleh KPU. Itu adalah hak konstitusi dari warga negara, hak konstitusi dari voters, dari pemilih kita untuk benar-benar mengenal dan memahami calon dari para pemimpin. Karena kelihatannya kan masyarakat kita tuh ingin benar-benar milih pemimpin yang menurut mereka itu dapat membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Kira-kira begitu ya kalau baca tadi itu kan kira-kira. Kan itu bagus. Jadi inilah saatnya menjadi tugas dari KPU sebagai penyelenggara untuk men-serve the voters gitu loh, memberikan akses yang seluasnya, informasi yang seluasnya mengenai para kandidat itu capres-cawapres. Berarti
melayani, memfasilitasi hak konstitusional pemilih ya. Betul. Oke, Mbak Valina, ini terakhir sekali Mbak, sekaligus juga saya minta mungkin closing statement ya Mbak Valina bisa nyampein ke teman-teman Polsai Talks gitu ya Mbak. Kita masih punya waktu ya, walaupun pemilu sebentar lagi gitu ya Mbak. Apa yang tadi walaupun Mbak Valina sudah bilang ya, KPU harus ikut patuh pada undang-undang gitu ya. Nah, tetapi kira-kira Mbak, apa yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ya, oleh kita, akademisi, kemudian juga pemilih gitu ya, untuk mengawal nih prosesnya biar KPU, penyelenggara pemilu yang lain juga gitu ya, tidak masuk angin ya, masih punya komitmen untuk menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu, Mbak. Silakan, Mbak. Jadi melihat pada perkembangan saat ini yang tidak terlampau menggembirakan, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, untuk memberikan sosialisasi ya, informasi, pendidikan pemilih pada masyarakat luas. Saya selalu mengatakan dalam setiap forum kita mulai dari kita mendidik keluarga kita, ya, anak-anak kita yang sudah masuk usia Z ya, kan sekarang kan hampir 70% ya, 67% ya, itu adalah voters millennials dan Gen Z. Kalau Huri apa nih? Saya milenial, Mbak. Milenial rasa Gen Z. Makanya kalau Z itu kan baru pertama kali nih, first voters ya, pemilih pemula. Kalau millennials ini seperti Fuad ya, sudah pernah milih di 2019. Anak saya juga nanti milih, Mbak. Nah, first voters itu yang menjadi tanggung jawab kita, terutama prioritas ya pada first voters Z dan millennials itu, untuk memberi pemahaman mereka mengenai memilih itu adalah hak konstitusi. Warga negara itu diberikan oleh konstitusi, hak konstitusi untuk dipilih dan untuk memilih. Jadi itu hak konstitusi untuk memilih. Tapi juga memilih itu adalah hak ya, bukan kewajiban kan sebetulnya ya. Kalau di Australia itu compulsory, kewajiban. Kalau nggak milih dapat sanksi. Tapi kan sebaiknya kita milih ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada pilihan yang baik gitu kan? Jadi perlu ada, kalau saya itu pendidikan pemilih ya, buat masyarakat luas yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kampus ya, kita mendidik mahasiswa dalam kuliah-kuliah di kelas ya, kemudian LSM ya, ormas ya, pokoknya semua perkumpulan sosial kemasyarakatan, keagamaan, semua. Saya ini saatnya untuk bergerak ya, karena ini adalah sesuatu yang krusial untuk menjadi turning point ya, untuk kita ke depan. Maka Indonesia ini akan bergerak lebih maju ya, demokrasinya, atau makin menurun ke belakang gitu, makin setback atau backsliding itu ya, jangan sampailah backsliding. Tapi kan ciri-cirinya menuju ke arah sana ya. Jadi ini adalah krusial pemilu 2024 ini gitu. Jadi kita mesti sama-sama. Dan yang kedua memang kita harus mengawasi kinerja dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP. Harus ada semacam dorongan ya yang kuat ya dari masyarakat sipil ya, untuk memaksa mereka gitu ya, untuk patuh pada konstitusi dan undang-undang, untuk melaksanakan tugas sejarah mereka dengan baik ya, menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Jadi itu kira-kira begitu, Huria. Makasih Mbak Valina. Nah, teman-teman, tadi pesan penting dari Mbak Valina sebenarnya dua hal ya yang tadi disampaikan. Kalau cuma sekedar pemilu, Korea Utara juga pemilu gitu ya, tetapi yang membedakan pemilu di dalam sistem demokrasi adalah prinsip jujur, bebas, adil ya, dan mandiri. Itu yang sangat penting gitu ya. Dan yang kedua, esensi dari demokrasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Valina adalah pengawasan publik. Jadi kalau kita pengen punya pemilu yang jujur, bebas, adil gitu ya, bukan hanya penyelenggara pemilunya yang perlu netral, independen, tetapi kita juga masyarakat ya harus mengawasi ya Mbak ya, agar pemilu yang bebas, jujur, dan adil itu bisa terlaksana. Makasih banyak Mbak Valina sudah mau sharing dengan teman-teman Polsai Talks.
Ini kita masih punya harapan ya Mbak ya, walaupun tadi ada keprihatinan gitu ya, ada concern, tapi masih ada harapan yang saya rasa kita semua sepakat ya Mbak ya. Ini perlu kita jaga gitu ya. Kita selalu harus punya harapan, ya kan? Harus optimis. Betul, kalau betul. sudah nggak punya harapan sudah selesai. Betul, Ya, betul. kan? Biar demokrasi kita masih bisa bertahan ya. Setelah 2024 masih tetap ada demokrasi. Mudah-mudahan. Oke, ya. Makasih banyak Mbak Valina dan teman-teman Polsai Talks. Itu tadi obrolan santai saya dengan Mbak Valina, Profesor Ilmu Politik Universitas Indonesia mengenai pemilu 2024 dan integritas penyelenggara pemilu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.